Seketika sekitaran jam setengah 12 dari posnya itu muncul yang namanya merinding-merinding sedep nih cuy di pundaknya itu, yang biasanya nggak pernah dia dapetin kalau di pos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Sekarang udah mulai memasuki ke segmen bacot lagi nih cuy. Kira-kira gue bakal ngebawain cerita apa nih di bacot kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang masih mau ngirimin cerita, kalian bisa kirim email di bawah ini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen bacot. Bacain cerita orang terhoror, dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi sama nyebat pokoknya. Oke, jadi cerita ini tuh dari seseorang yang kerjanya di salah satu rumah sakit. Dia gua nggak bisa kasih tahu karena memang tidak boleh dikasih tahu juga. Dia tuh udah kerja lumayan lama di rumah sakit tersebut itu sebagai, ya bisa dibilang security lah. Dan rumah sakitnya ini tuh ada di daerah Jawa. Ya kalian bisa menerka-nerka kira-kira di rumah sakit mana nih. Dan rumah sakit ini tuh bisa dibilang nggak di kotanya, ya nggak dibilang disebut kota ya bukan kota, disebut kampung juga bukan kampung. Dan memang rumah sakit ini agak sedikit sepi, dan rumah sakit ini juga bisa dibilang bangunan tua cuy. Kenapa dibilang bangunan tua? Ya nggak ada upgrade apapun, dan rumah sakit ini pun jadi bekas bangunan lama banget gitu, terus dioper alih menjadi rumah sakit cuy gitu kan. Nah sebetulnya kita sebut aja namanya Dandi ya. Dandi ini tuh udah kerja di situ tuh lumayan cukup lama. Selama kerja di situ nggak pernah yang namanya, memang ada sesuatu hal yang serem atau horor itu dia sering alamin beberapa kali. Tapi dari sekian banyak kejadian horor, ada yang paling horor pada saat itu cuy. Jadi awalnya tuh pada saat itu dia tuh sedang jaga malam. Karena kondisi memang rumah sakit ini tuh agak sepi, dia kan seperti biasa lah menjalankan tugasnya ya cuy. Kalau udah malam dia keliling-keliling, walaupun jaga pagi pun ya selalu keliling gitu. Walaupun rumah sakit ini nggak terlalu rame, tetap aja namanya waspada atau maling itu kan pasti ngincar sesuatu hal yang mahal di rumah sakit tersebut gitu kan pasti gitu. Nah dia tuh lagi keliling-keliling sekitaran masih sore lah, jam 10 malaman. Nah dia masuk ke koridor yang memang bagian biasanya nganter jenazah gitu kan cuy. Jadi ketika dia pas nganter itu, dia papasan dengan satu dokter. Kita sebut aja dokter ini cewek, namanya tuh Bu Irma. Pada saat papasan Dandi ini bilang, "Malam Bu," kayak ya nyapa gitu kan, bawahan sama atasan gitu. Tapi yang aneh, Bu Irma ini biasanya orang yang ramah tamah dengan senyumnya tuh, kayak selalu kalau disapa tuh, "Oh iya Mas, bagian malam ya." Biasanya tuh kayak gitu. Tapi kali ini jalannya tuh pelan, mukanya datar, nggak ada senyum apapun. Dan ketika si dokter tersebut itu punya kelakuan atau sifat yang seperti itu, dan dia ini kayak, kok aneh ya sama Bu Dokter gitu, kenapa gitu, mungkin ada masalah kali di rumahnya atau di kerjaannya gitu. Ya udahlah, dia jalan lagi nih terus. Sampailah dia ketemu sama beberapa staf atau bisa dikatakan yang kerja di rumah sakit itu. Dia keliling ketemu sama
yang namanya resepsionis dan lain-lain gitu kan. Dia tuh ngobrol lah, Bu dokter itu kenapa ya gitu kan, kok biasanya disapa itu ramah, sekarang disapa kok malah biasa aja gitu, dan kelihatan mukanya tuh murung, terus nggak kelihatan ya kayak biasanya gitu. Padahal setahu Dandi itu dokter ini tuh mau ada masalah apapun nggak pernah kelihatan cuy. Jadi tiap kerja ya dia profesional, dengan arti ya selalu aja ngasih muka yang ramah senyum gitu. Kata seri resepsionis ini tuh dia bilang, Bu dokter yang mana? Perasaan malam ini yang jaga itu salah satu dokter tapi cowok cuy. Perasaan gak ada Bu dokter tersebut gitu kan. Wah yang benar, tadi gue nemu atau kepapasan di koridor ini. Wah masa sih? Si resepsionis ini sempat gak percaya kan. Tapi memang yang jaga itu gak ada dokter perempuan tersebut gitu kan. Sampai dicek ya memang gak ada. Dan dari situ lu ngaco kali, cuman salah lihat atau halu bla bla gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, mungkin memang salah lihat mungkin, atau sekedar main doang. Dari situ nggak terlalu banyak ngomong lagi cuy. Singkat ceritanya, Dandi ini pergi ke posnya dia nih. Dia ngopi, dia santai-santai gitu kan. Seketika sekitaran jam 11:30 dari posnya itu muncul yang namanya merinding-merinding sedep nih cuy di pundaknya itu. Yang biasanya nggak pernah dia dapetin kalau di pos ini. Kok tiba-tiba merinding ya? Kenapa ya? Dan disusul dengan bau wewangian bunga-bungaan cuy. Wah apaan nih gitu kan, kok tumben-tumbenan gitu. Wah jangan-jangan penunggu sini udah mulai muncul gitu kan. Karena memang di rumah sakit itu ya Dandi sendiri ngalamin beberapa hal gitu kan. Jadi kayak udah nggak aneh aja, apalagi kalau nyium-nyium wangian kayak gitu. Udahlah biarin lah, yang penting gua nggak ganggu, dia nggak ganggu, dan yang penting jangan sampai nampakin. Dia ngopi asik gitu kan, nyebat-nyebat. Dan sekitaran jam 12 atau hampir mau ya jam 12 lewat lah, 12:30 dia mulai cek lagi gitu ke beberapa tempat yang memang kawasannya itu sepi. Dia muter terutama ke bagian luar atau dari sisi belakang si rumah sakit ini. Nah di belakang ini itu ada tukang sapu cuy. Si tukang sapu ini tuh kayak lagi nyapu gitu. Dan dia ini kan heran, lah bukannya udah pada pulang ya semua pekerja dari sore juga, kenapa tiba-tiba ada yang nyapu? Diliatin aja tuh, enggak yang namanya langsung disamperin gitu cuy. Karena sempat aneh dan dia pun ngerasa takut pada saat itu. Dilihat dari pakaiannya mirip kayak apa sih ya pekerja di situ, dan dilihat kakinya pun ngapak gitu cuy. Sudahlah, mungkin beneran nyapu. Nah ketika dia mau pergi dan memang dia juga nggak berani untuk nyamperin cuy, dia mau berbalik arah ke ngecek tempat ruangan lainnya. Tiba-tiba sapu itu kayak jatuh sendiri cuy, plak. Kan ada suara gitu kan, dan dia ini langsung nengok, lah orang itu kemana, kok nggak ada gitu. Karena kondisinya itu ada pintu, kalau misalkan pintu itu kebuka pun itu harusnya kedengeran cuy. Dan selain satu pintu tersebut itu nggak ada akses jalan samping, dan ini yaitu cuma sebuah kayak halaman luas di belakang tanpa ada celah sedikit pun, kecuali orang yang manjat mungkin itu bisa. Tapi kan nggak mungkin juga kalau orang manjat gitu kan, dan pasti kedengeran. Atau ya jaraknya nggak terlalu lama ketika Dandi ini nengok, harusnya juga ketahuan itu orang manjat. Dari situ tiba-tiba Dandi ini merinding lagi. Dan pas lagi merinding kayak gitu, karena dia juga udah mulai ketakutan, dia agak sedikit mempercepat jalan, ninggalin tempat tersebut cuy. Dia jalan masuk ke beberapa koridor sampai akhirnya ada sebuah ambulan datang. Si ambulan ini tiba-tiba kayak bawa satu pasien yang ternyata dia adalah salah satu korban dari kecelakaan lalu lintas cuy. Ya bisa dibilang keadaannya tuh sudah meninggal dan bakalan ditaruh di ruangan jenazah gitu kan cuy. Ya pada saat itu sih security ini, si Dandi ini tuh nggak terlalu menghiraukan, dan arti ya udahlah gitu, udah hal yang biasa juga kan. Udah tuh dia jalan. Nah di saat dia memasuki koridor lagi atau sudah ngelewatin kamar jenazah ini, itu dia ketemu dengan satu orang. Satu orang ini tuh masih muda, berpakaian
ya berpakaian kayak jaket kayak gitu. Dia tuh lewat cuy. Nah dalam kondisi lewat ini ada yang aneh. Pada saat itu tuh mukanya tuh nunduk, kepalanya tuh nunduk kayak gini, tapi sambil jalan. Ditanya kan sama si Dandi ini, "Mas mau kemana?" Tapi orang ini tuh nggak nyaut cuy. Kenapa nih orang gitu kan nggak nyaut? Yang dilihat sama Dandi ini nggak ada setetes apapun di lantai pada saat itu. Nggak ada apapun atau sesuatu hal yang aneh kecuali si orang ini tuh nggak nyautin dari omongannya ini. Karena mau lihat raut mukanya pun agak nunduk susah gitu kan. Sampai akhirnya cuy, sampai akhirnya lu tahu, ketika udah agak sedikit jauh, ngelihat sebuah bercak darah yang kayak netes gitu, keseret. Maksudnya ya kayak netes jalur panjang aja gitu cuy. Ini apaan ya? Dan pas dicek kok agak lengket-lengket. Dan pas dicek kayaknya ini darah. Dan dari situ Dandi baru sadar, apa ini dari orang yang tadi yang lewat ya? Karena selain dia yang lewat sini tuh gak ada lagi gitu kan. Dan pas Dandi ini nengok, sosok itu ternyata lagi berdiri cuy. Lagi berdiri ngadep ke arah si Dandi. Dan lu tahu gak, sosok itu memiliki muka yang hancur banget. Yang awalnya mukanya tuh biasa aja. Kenapa bisa dibilang itu orang yang sama atau sosok yang sama? Karena dari pakaiannya itu yang sama cuy. Astagfirullahaladzim. Dari situ Dandi langsung lari dong. Bahkan jadi kan kalau orang panik itu ngeliat begini langsung lari tanpa ngeliat ke depan. Dia sampai nabrak tiang cuy. Itu kepala atau jidatnya itu sampai benjol. Dan ketika sakit nabrak sesuatu, dia tuh udah masa bodoh banget. Jadi udahlah, nggak kerasa sakit gitu, lari balik lagi ke pos. Dan sebelum sampai pos dia ketemu papasan dengan dokternya lagi. Nah dokter ini tuh dokter cewek yang barusan cuy. Dokter cewek yang sebelumnya dia tuh ketemu. Nah dari situ tabrakan tek. Dan pas tabrakan lu tahu, pas tabrakan dokter ini tuh jatuh. Dan yang paling parah adalah ada salah satu bagian dari tubuhnya itu yang ikutan copot cuy. Dari situ Dandi cuma bisa bengong. Dan gak lama dokter tersebut tuh bangun sambil nyeringai cuy. Dan senyumnya ini tuh bisa dikatakan bener-bener serem banget. Rambutnya itu acak-acakan cuy. Dan yang paling parah, tangan yang copot itu tuh lambat laun tuh kayak gerak. Dan tiba-tiba jalan sendiri. Jalannya tuh ngarah ke si Dandi ini. Dandi dari situ langsung teriak dong, "Setan!" Teriak sekencang-kencangnya dan dia balik langsung ke pos. Nah dari pos ini sampai jarak si dokter ini kan lumayan cukup dekat cuy. Bisa dikatakan ya dekat banget lah. Dia tuh ngintip sesekali ke jendela. Dan si sosok dokter itu masih ada. Tapi tangannya sekarang udah kembali utuh lagi. Dari situ Dani cuma gemeteran. Dia sampai nelpon beberapa temennya atau orang yang pada saat itu kebagian jaga malam. Dia tuh nelpon, "Lu bisa ke pos nggak? Lu bisa ke pos nggak? Tolongin gue nih. Gue ngeliat demit gitu kan." Ya karena temennya itu kan kayak percaya nggak percaya kan, kayak wah lu mau paling minta ditemenin ngopi doang atau cuman ya bercanda atau ngisengin doang gitu kan. Tapi Dandi ini kayak ngomongnya tuh kayak terbata-bata dan seolah ngeyakinin bahwa gua tuh beneran lihat penampakan gitu kan. Sampai akhirnya si salah satu temennya ini tuh bilang, "Ya udah iya gua ke situ." Jalan cuy. Singkat ceritanya tuh tiba-tiba temennya tuh ngetokan tok gitu. Dan itu sempet kaget dan was-was juga karena dia takutnya si sosok demit ini kan dia ngintip dulu dari jendela. Alhamdulillah ternyata yang memang benar dia lihat dari jendela itu adalah temennya coy. Dia buka tret, dan pas dibuka si pintu, lu tahu nggak sosok yang dilihat ketika ngintip di jendela itu adalah sosok temennya. Ternyata di depan itu ada dua sosok yang mirip dengan dokter. Dan yang satu lagi itu mirip dengan korban atau dengan sosok yang tabrakan itu cuy.
yang mukanya tuh ancur-ancuran banget. Dari situ langsung dong Dandi ini pingsan. Dan dia sadar dibangunin dengan orang yang jaga bagian si pagi. Ya mungkin sekitaran jam 7. Dandi bangun, Dandi bangun. Ya intinya mungkin udah diobatin, diapain gitu kan. Dia tuh siuman. Dan pas lagi siuman dia langsung teriak kan, demit gitu. Dari situ temennya tuh kayak kesel, apaan sih lu demat demit. Lu bukannya jaga malah tidur lu kayak gini. Dari situ dan dia tuh kayak kesel kan, gua agak tidur, gua semalam tuh ngeliat penampakan bla bla. Lu ngalu aja, lu kayak nggak pernah ngeliat suatu penampakan di rumah sakit ini aja. Tapi dan itu bilang beneran, ini tuh kejadiannya tuh kayak bener-bener nyata, dan lebih parah daripada kejadian yang biasanya cuma sebatas ditampakin tapi nggak terlalu aneh-aneh gitu kan. Udah lu sono, beres-beres siap-siap buat pulang. Singkat ceritanya, ketika Dandi ini udah siap-siap mau pulang nih cuy, dia kan kayak ya bebenah terus ke kamar mandi. Dia tuh udah ke parkiran, dan di parkiran ini bisa dibilang keluar masuknya ambulan juga ya. Dia tuh melihat salah satu korban, ternyata di korban tersebut atau yang mau diantar mungkin, dan ada beberapa keluarganya juga. Ternyata jadi si bagian tubuhnya itu benar-benar kelihatan. Orang yang lagi diantar ini adalah orang yang kecelakaan pada saat sebelumnya atau pada saat malam ini. Dari situ dan dia tuh cuma bisa bengong doang. Astagfirullahaladzim. Ternyata semalam yang gue lihat tuh adalah dia gitu kan. Dari situ Dandi langsung buru-buru cepet pulang dong. Saat pulang dan dia langsung istirahat tuh pada saat itu juga, nyampe rumah langsung tidur, makan tidur gitu kan. Dan lagi-lagi kan kalau kerja shift itu kan biasanya 2 hari atau ya nggak yang sehari shift malam sehari shift pagi, biasanya nggak ada kayak gitu ya. Biasanya beberapa hari shift malam atau 1 minggu shift malam, besoknya shift pagi, biasanya kan kayak gitu. Dan Dandi ini harus ngelewatin shift malam lagi. Sedangkan Dandi pada saat itu tuh kayak mager banget cuy, karena malamnya itu tuh dia udah dapat satu kejadian yang bisa dikatakan ya nyeremin banget kan. Ketika udah tahu kayak gitu, singkatnya ya mau nggak mau lah, karena udah jadi kerjaan dia, dan ya udahlah gue berangkat. Dia berangkat lagi kerja. Dan pas lagi kerja ini ternyata Dandi ini ngedengar sebuah berita bahwa salah satu dokternya itu meninggal. Dan dokternya yang meninggal ini adalah dokter perempuan yang semalam sebelumnya itu ditampakin. Dari situ Dandi kayak gemeteran dong. Gemeteran karena kayak kok bisa sosok semalam 2 orang yang gue lihat adalah sosok orang yang sudah meninggal gitu cuy. Dari situ tuh kayak beberapa temannya kayak heran, lu kenapa gitu kan. Ya mungkin bagi temannya tuh ya secara kita nggak kenal kan, maksudnya ya dokter dan ikatan antara pekerja atau staf yang lain sama dokter ini kan nggak terlalu dekat juga. Jadi kayak lu kenapa shock banget gitu kan. Ya memang namanya berita duka itu pasti bikin orang sedih, tapi si Dandi ini kayak seolah nggak percaya. Dan itu akhirnya nyeritain tentang kejadian semalam. Kalau semalam gue ngeliat 2 sosok, termasuk si dokter ini tuh datang ke rumah sakit, dan penampakannya tuh bener-bener jelas. Dari situ kan kayak temennya, udahlah lu mau paling halu doang. Ya namanya juga di rumah sakit adalah penampakan kayak gitu. Karena beberapa yang kerja di rumah sakit tersebut tuh kayak ya memang udah nggak asing aja sama penampakan atau kejadian sesuatu hal yang aneh di rumah sakit. Tapi ya jangan terlalu berlebihan juga menurut staf yang lain atau para yang kerja di situ tuh. Ya tapi mau gimana juga, dan ini nggak bisa maksa untuk mereka buat percaya gitu kan. Tapi ya sudahlah. Nah dari selesai kejadian atau pembahasan tentang dokter tersebut, ya udah, dan ini mulai kembali aktivitas kayak biasanya gitu kan. Dia mulai lagi lah kontrol sekitaran jam 10 malam lagi. Nah ketika lagi kontrol ini ternyata di bagian koridor jenazah ini itu nggak ada sesuatu hal yang aneh lagi coy. Bahkan wewangian yang kemarin pun nggak ada. Jadi malam yang kedua ini itu nggak ada kejadian apapun. Tapi ada apinya nih cuy. Pas terakhir ini dia tuh ngecek ke bagian
yang memang di belakang rumah sakit ini ada sebuah halaman gitu cuy. Dan lagi-lagi di situ ada yang nyapu. Dan ketika anjir, ini sosok masih ada aja. Padahal 2 yang kemarin udah hilang, tapi kok sosok ini masih ada gitu kan. Rasa penasaran itu Dandi itu pengen banget nyamperin si sosok tersebut cuy. Tapi nggak mau itu sosok bukan manusia gitu kan. Udah tuh masa bodoh dia pergi dan alhamdulillah ketika di malam kedua ini dia tidak ngalamin sesuatu hal yang aneh ketika di malam yang pertama itu. Singkat ceritanya dia udah mulai memasuki pagi dan udah mulai beres-beres dan lain-lain gitu kan, dia siap mau pulang. Ketika lagi mau pulang, di jalanan itu ada sebuah kemacetan yang benar-benar macet parah cuy. Dan yang anehnya adalah ya namanya warga plus 62 gitu kan, ada suatu kejadian malah kita tuh lebih seneng pengen ngelihat. Ya sebenarnya nggak salah juga sih kalau pengen ngelihat, mungkin kita takutnya ada salah satu keluarga kita yang kecelakaan atau gimana. Tapi kalau udah tahu tuh kayak terus aja ditontonin, apalagi zaman sekarang tuh apa-apa divideoin gitu kan. Nah pada saat ada kejadian tersebut pun dan dia coba markirin motornya gitu kan, pengen tahu lah. Dan pas dicek lu tau nggak, dari situ dan dia tuh kayak langsung mundur beberapa langkah dan dengkulnya tuh langsung gemeteran cuy. Sosok yang dia lihat kecelakaan itu, sosoknya tuh mirip banget dengan tukang sapu yang ada di belakangnya cuy. Karena kelihatan dari belakangnya gitu, potongan dari belakangnya itu mirip banget. Dan kondisi si orang yang kecelakaan itu ketika kecelakaan ini itu posisinya tengkurap, seolah ya mengingatkan dia tentang dia orang yang selalu ada 2 malam di rumah sakit pula. Tiba-tiba lo tahu nggak, datang sebuah ambulan, dan ambulannya itu adalah ambulan yang memang dari rumah sakitnya. Dari situ dan deh cuman bisa bengong doang dong dan ngeliat doang. Jadi Dandi ini seolah ngalamin suatu kejadian yang memang kayak bukan ngeliat masa depan, tapi ini orang tiap meninggal yang di rumah sakit ini seolah digambarin atau jadi penampakan dulu sebelumnya gitu kan di situ. Dari situ Dandi langsung buru-buru pulang. Dan lo tahu nggak, setelah dari kejadian itu Dandi bener-bener langsung yang namanya minta cuti, atau ya dia minta istirahat sekitaran 4-5 hari cuy. Nah ketika udah selesai, jadi kayak ya udahlah gue bakalan refresh otak dulu nih. Nah ketika udah selesai refresh otak itu 1 hari sebelum dia masuk kembali kerja, jadi pada saat itu tuh dia mulai masuk shift siang pulang malam, mungkin sekitaran jam 11 atau jam 12an gitu kan. Nah dari situ 1 hari sebelumnya itu dia dapet telepon, salah satu telepon dari temennya cuy. Nah teleponnya ini itu tuh dia temennya ini masih yang namanya kerja di rumah sakit tersebut. Kurang lebihnya dia cuman bilang besok bawain bekal makan ya, atau ya gue nitip makanan lah gitu kan. Oh iya. Akhirnya lo tahu nggak, dia berangkat pergi ke rumah sakit pas udah mulai masuk hari kerja ya. Dan dia udah sampai di rumah sakit, dia nanyain nih ke beberapa temennya, yang namanya si A mana? Dari situ tuh beberapa orang tuh nggak nyaut. Lah ini orang kenapa nggak nyaut gitu? Si inian mana gitu kan? Nih ya udah dah lu kalau nggak mau pada nyaut nih bekalnya. Dia nitip makanan, dia minta dibawain makanan, pesanannya tuh ini, nanti tolong kasihin aja, kalau masalah duit terserah dia lah mau bayarnya kapan gitu kan ya, kalau ketemu nanti bayar aja. Dan dari situ tiba-tiba tangannya Dandi ini dipegang. Lu ngomong apaan sih? Lah dari situ kan Dandi nggak tahu apa-apa ya, dia cuma bilang ya ini pesanan makanan temen lu gitu. Lu tahu nggak, itu si A baru meninggal 3 hari yang lalu dan lu bilang dia nitip makanan kemarin. Lu kira yang nelpon siapa? Dari situ Dandi kayak nggak percaya kan, dan dia tuh kayak mau ngasih tahu, nih lu kalau nggak percaya ini nomor teleponnya. Dia ngecek panggilan diterima gitu ketika kemarin teleponan, dan pas dicek riwayat panggilan itu nggak ada cuy. Dari situ Dandi kayak stres atau bingung lagi, padahal dia baru masuk cuy. Dari situ kayak nggak habis pikir. Dan si temennya ini nyuruh, enggak ada nih bawa, kan bingung ya. Ya udahlah makanan itu dibawa.
Makanan itu dibawa dan dia kerja kayak biasa sampai jam 10 sampai jam 12 malam gitu coy. Nah ketika mau pulang dan kondisi jam 10 itu kan biasanya teman-teman yang baru jaga itu jaga malam itu kan keliling nih. Nah ketika jam 10 ini kondisi Dandi ini kan ada di dalam rumah sakit atau di pos lah, masih belum pulang gitu. Cuman gak kebagian muter aja. Dia tuh lagi diem aja. Dan ada satu orang yang ngetuk di dalam pos tersebut. Tak, tak, tak. Lu tahu? Ketika dibuka sama Dandi, sosok itu adalah sosok orang atau sesosok mirip sama dengan temennya yang nelpon minta bawain makanan. Dan sosok itu tuh nggak ngomong, nggak senyum, mukanya datar dengan kondisi pucat. Dia bawa sekotak makanannya, diambil, dia pergi aja gitu aja. Dari situ Dandi kayak cuman bengong doang dari kursinya itu, kayak bengong. Dan sosok itu udah mulai agak jauh, dia nengok. Dan nengoknya yang paling parah, bukan nengok biasa kayak gini cuy, tapi nengok 180 derajat, sambil senyum tapi manggut begini cuy, kayak ngucapin terima kasih, tapi terima kasihnya tuh nyeremin gitu kan. Dari situ Dani nutup pintu agak sedikit kenceng gitu kan. Astagfirullahaladzim. Dari situ akhirnya Dani cuma bisa diem doang. Dia tuh malah buru-buru beres-beres gitu kan. Dan dia tuh berharap buru-buru cepet selesai kerjaannya, atau ya sekitaran jam 11 atau jam 12 malam itu cepat berlalu gitu kan, biar dia bisa cepet-cepet pulang. Nah dari setelah kejadian itu, Dandi ini tuh bisa dibilang dia tuh minta gak mau yang namanya kebagian shift malam lagi. Ya dia tuh minta selama beberapa minggu, mungkin sekitaran 3 mingguan lebih lah, dia tuh gak mau yang namanya dapat jatah shift malam. Karena dia tuh takut cuy. Karena beberapa hari kebelakangan ini dia tuh ngalamin kejadian yang aneh. Dan yang paling parah yang dia bikin kesel adalah satu kejadian yang memang 3 di antaranya tuh adalah pekerja rumah sakit ini cuy. Pekerja rumah sakit ini gitu kan. Kayak aduh, ini entah sesuatu hal yang kebetulan atau gimana itu Dandi pada saat itu nggak ngerti cuy. Nah bisa dikatakan Dandi ini kerja di rumah sakit itu tuh mungkin udah sekitaran 3 tahun cuy. Dan sudah mulai memasuki sekitaran 4 tahun dia kerja di situ. Akhirnya rumah sakit tersebut itu tutup. Akhirnya rumah sakit itu tutup dengan ya bisa dibilang keuangannya itu tidak stabil, dan pasien ke situ pun jarang. Dan usut punya usut ternyata memang rumah sakit itu tuh agak kurang rame, atau kalau orang sakit kenapa pun nggak milih opsi rumah sakit tersebut gara-gara memang rumah sakit tersebut tuh dicap angker cuy. Sampai akhirnya rumah sakit itu ditutup. Jadi kayak udah ya semuanya tuh kayak dipecat. Dan alhamdulillahnya atau baik dari si pihak rumah sakit itu tuh kayak ngerekomendasiin para karyawan entah siapapun yang kerja di situ untuk pergi ke rumah sakit lain melalui rekomendasi si rumah sakit tersebut gitu kan. Makanya alhamdulillah ketika rumah sakit itu ditutup, mereka tuh yang kerja di situ nggak langsung jadi mutlak jadi orang-orang pengangguran. Cuman ya walaupun nggak satu rumah sakit dengan karyawan yang lain, kayak dipisah-pisah, ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang di klinik. Jadi bisa dikatakan pemilik rumah sakit tersebut tuh ya baik banget lah. Dan sampai hari ini rumah sakit itu setelah ditutup, memang rumah sakit itu tuh bener-bener angker banget cuy. Bahkan ada beberapa kejadian menurut rumor itu pun Dandi dapat cerita dari beberapa orang. Setelah ditutup, rumput ilalang di situ itu mendadak tuh tumbuhnya cepat. Dan yang paling parah itu bukan masalah ilalangnya di dalam rumah sakit ya, di luar rumah sakit atau di bagian tanah-tanah, tapi ini di bagian kamar atau ruangan yang memang di keramik cuy. Dan kayak sarang laba-laba baru beberapa bulan ditinggal aja itu bener-bener udah nyeremin banget. Dan ada beberapa kejadian menurut orang yang lewat situ, terkadang rumah sakit ini tuh kayak rumah sakit biasa atau rumah sakit yang memang masih berfungsi. Jadi beberapa orang yang lewat situ kayak kok ada aktivitas gitu. Dan ketika penasaran coba masuk, tiba-tiba yang tadinya ada beberapa orang tiba-tiba kayak senyap dan beberapa orang pun hilang gitu.
Dari situ tuh kejadian yang seperti itu tuh banyak banget. Bahkan ada beberapa orang juga yang suka ngelihat pegawai rumah sakit yang suka nganter korban gitu, korban jenazah pakai dorongan ini, itu selalu ngeliat cuy. Tapi lagi-lagi ketika bener disamperin rumah sakit itu tuh tiba-tiba kosong dengan sendirinya. Dan walaupun sampai detik ini rumah sakit itu nggak dirubuhin atau nggak apa-apa, nggak namanya dirubuhin bangunannya, tapi banyak banget kejadian yang aneh yang serupa tuh kayak gitu. Dan Dandi pun bukan orang yang nggak percaya ya, tapi disuruh coba lu cek nih, lu kan mantan ex kerja di sana, coba lu pastiin gini ya. Dandi dengan senang hati menolak ajakan itu, karena Dandi sendiri pun pernah ngalamin sesuatu hal kejadian yang lebih parah dari itu. Makanya dia tuh kayak mager banget untuk urusan dengan rumah sakit tersebut lagi. Bahkan banyak teman-temannya yang di awalnya tuh nggak percaya, setelah rumah sakit itu ditutup dan memang ngedengar rumor kejadian bla bla bla, banyak dari teman-temannya tuh yang percaya bahwa memang rumah sakit tersebut tuh benar-benar angker banget. Jadi kayak mereka tuh saling sharing kayak, wah ternyata gini ya bla 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 bla. Dari situ tuh ya mau gimana, lu giliran gue ceritain nggak percaya dulu gitu kan, sekarang aja lu baru percaya. Ya dari situ mau gimana pun itu sebuah pengalaman yang bisa dibilang nyeremin banget ketika Dandi itu kerja di rumah sakit cuy. Nah mungkin ceritanya atau segmen bacotnya tuh cukup sekian aja kali cuy ya. Dan memang ceritanya tuh memang benar-benar serem. Dan si Dandi ini bisa dikatakan setelah pindah ke rumah sakit yang baru, dia tuh nggak ngalamin yang namanya kejadian yang horor-horor banget cuy. Ya kalau cuma sebatas suara terus penampakan selewat-selewat doang itu udah hal yang biasa menurut Dandi itu. Dan ya nggak aneh juga, apalagi kita kerja di rumah sakit gitu kan, apalagi dengan ngelihat sesuatu penampakannya itu di kamar-kamar jenazah kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, yang penting nggak selama kejadian itu tuh nggak yang benar-benar nyeremin kayak di rumah sakit sebelumnya, dan itu masih oke-oke aja. Jadi dan itu bukan tipikal yang penakut-penakut banget, tapi kalau udah muncul di depan, nah itu baru dan itu takut ya. Segala sesuatu hal yang bisa lu ambil dari cerita ini tuh silahkan kalian ambil lah, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.